kayu itu akan ambruk gitu kan ya. Tapi kalau kayu itu kuat, diberikan beban seberat saya pun, dia akan tetap kuat, tidak ada pengaruh karena kayunya kuat. Nah, seringkali kita ngerasa, saya kemarin lihat salah satu status pingin mati saja dan berbagai macam gitu kan. Saya lihat problemnya bukan masalah di kerjaannya, problemnya ada di dalam dirinya. Nah, itu yang menarik sekali. Mungkin Bu Yeni bisa nambahkan. Ya, seperti tadi yang kita bahas adalah apa saja sih yang menyebabkan orang paling banyak kan orang kalau stres kan dihubungkan dengan dunia kerja karena jam kerja itu dari kita bangun tidur sampai jam 5 ya, artinya 10 jam lah minimal itu kita berhubungan dengan orang-orang di dunia kerja, yaitu pekerjaan kita, apapun profesi kita itu lingkungan yang sekitar kita, dan itulah yang banyak kita berinteraksi dengan mereka yang akan menimbulkan tekanan. Contohnya tekanan-tekanan dalam dunia kerja disebabkan oleh yang tadi Pak Susilo bicarakan tentang istrinya, bos yang otoriter, bos itu yang selalu pingin saya benar, apapun saya benar, dia menekan bawahannya. Kan ada peraturan. Seperti yang kita tahu bahwa peraturan nomor 1, bos nggak pernah salah. Ini peraturan tidak tertulis ya? Iya, tidak tertulis, tapi sesama bos tahu gitu. Karyawan juga tahu sih. Ya udah, saya jadi bos. Yang pertama, peraturan itu bos tidak pernah salah. Yang kedua, jika bos salah, lihat peraturan pertama. Tetap nggak salah ya? Nggak pernah salah. Jadi ada tipe pemimpin yang dia selalu mau pendapatnya benar. Seperti itu. Nah, kedua juga ada pemimpin yang tipenya adalah dia nggak mau cover karyawannya, dia nggak mau nunjukin bahwa oh harusnya bawahan saya yang akan meng-guide, saya yang akan mengarahkan dia menjadi karyawan yang lebih baik. Pemimpin sebagai bapak, ya, saya menyebutnya. Benar. Tapi sekarang banyak pemimpin yang bukan sebagai bapak, tapi pemimpin yang memakan anaknya sendiri. Mengorbankan anaknya. Itu loh, enggak, ini topik ini menarik. Waktu kita akan masuk ke perusahaan-perusahaan, saya akan selalu bicara pemimpin itu harus menjadi sebagai bapak. Bapak itu berkorban buat anak, bukan membunuh anak. Nah, ini kalau kita tidak menjadi pemimpin sebagai bapak dalam perusahaan, orang-orang berada di bawah kita akan merasa nggak aman dan mereka akan lari semua. Karyawannya tertekan semua gitu Pak ya? Iya, tertekan. Kenapa? Karena pemimpin tidak patut dicontoh. Apa yang bisa diandalkan gitu loh. Kalau saya punya pemimpin yang maaf memakan anaknya, saya nggak akan ikut pemimpin itu. Saya akan lebih bagus saya berjuang sendiri, cari sendiri daripada mengikuti pemimpin yang memakan anaknya dalam tanda petik. Mungkin merasa takut tersaingi gitu ya Pak ya? Bisa jadi, makanya kan orang jadi pemimpin kan bisa karena dia ada problem juga dalam dirinya. Tetap walaupun dia pemimpin punya jabatan, tapi selama problem dalam dirinya ini nggak selesai, kan banyak istilahnya orang main aman. Main aman nih kan kalau dalam dunia kerja, dalam dunia politik dan segala macam bisa yang istilah kasarnya muncul penjilat-penjilat. Bawahan dikorbankan asal bapak senang gitu kan ya. Ini yang kena dan diadu domba. Kalau saya berada di bawah orang seperti itu, saya akan cabut. Saya akan cabut daripada tertekan. Bukan, kalau saya mau fight, dia atasan saya. Ya. Saya nggak punya otoritas di sana, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan saya bertahan, dia begitu terus, dia nggak berubah, saya tertekan. Ya. Lebih bagus saya berada di luar. Kalau saya berada di luar, mungkin saya bisa ngomongin dia baik-baik, gitu kan ya. Selama saya berada di bawah dia, berarti dia akan mengendalikan saya. Iya, betul. Apalagi ada ikatan duit nih. Iya. Wah, itu dia. Kita berada dalam sebuah perusahaan yang dianggap memberontakkan, repot. Kita melawan atasan juga nggak bagus mungkin ya Pak? Nggak bagus, makanya dalam kita bekerja itu kan ini kan sebenarnya kalau dunia sononya ngomongnya bargaining. Punya bahasa kasarnya orang bekerja itu kan menjual diri dalam tanda petik ya. Iya. Saya punya kemampuan misalkan kalau Yeni misalkan marketing, kamu berani hargai saya berapa kemampuan saya? Kalau kita deal baru saya bekerja sama dengan Anda. Anda berikan saya gaji, saya berikan kemampuan saya. Kan gitu sebenarnya bekerja. Gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan kemampuan kita nggak dihargai, buat apa? Ya. Ya, berbicara soal temanya tekanan,
Pemirsa, pada malam hari ini kami bisa ingatkan lagi yang sedang mengalami permasalahan, mungkin sedang mengalami tekanan dalam kehidupan pemirsa. Iya. Pemirsa bisa cerita, bisa curhat, tanya sama narasumber pada malam hari ini dengan mengirim SMS di nomor 0819. 08174 kali 1. Iya. Ya, terus penyebab orang bisa tertekan itu apa sih? Ya, tadi sudah disampaikan salah satu poinnya adalah pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya masa kecilnya dia sering dihakimi, dia sering disalah-salahkan dari orang tua. Meskipun udah benar tapi tetap disalah-salahkan, sering dibanding-bandingkan. Itu cenderungnya kalau luka batinnya itu belum selesai, nanti dia sudah menginjak ke dunia kerja, sedikit saja misalnya atasannya menegur, dia sudah merasa, atasan saya nggak suka nih sama saya. Ya. Ada temen yang bilang jangan begitu, nanti dinasehatin tapi tidak bisa terima karena merasa dihakimi, kok merasa salah terus seperti itu. Sebenarnya kan masalahnya bukan karena kita tidak menyukai pribadi dia, tetapi karena kesalahannya, karena perbuatannya mungkin di dalam satu perusahaan itu tidak benar. Kita hanya ingin meluruskan. Tetapi kalau kita punya masa lalu yang belum dibereskan, luka batin kita itu akan terbawa di dalam dunia kerja maupun saat kita berhubungan ya Pak ya, mungkin kita berpacaran ya, nanti saat kita mengenal lawan jenis segala macam itu akan berimbas gitu. Ya. Yang kedua itu masalah yang dibiarkan berlarut-larut. Tadi Pak Suryo juga sudah dijelaskan sedikit bahwa tidak ada satu tekanan yang datang tiba-tiba dari masalah yang besar gitu. Kadang-kadang kerikil-kerikil yang kecil itu bisa membuat kita tersandung. Malahan batu yang gede itu kita kelihatan gitu loh. Makanya masalah yang kecil-kecil itu yang menumpuk, yang nggak bisa selesai, itu akan menjadi bumerang bagi kita saat misalnya ada satu titik aja kita udah nggak bisa kontrol, itu akan meledak. Mungkin bisa ditambahkan. Kebanyakan orang tertekan itu kan karena kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya misalkan orang pingin dia dapat gaji sekian, tapi yang diharapkan gak sesuai, dia merasa tidak puas dan berbagai macam. Makanya kita harus bisa memilah mana kenyataan, mana yang harapan kita. Bagaimana merealisasikan harapan itu berdasarkan kenyataan yang ada sekarang ini. Kalau kita pingin penghasilan gede, berarti kenyataan sekarang penghasilan kita kecil, ya berarti kita harus berpikir bagaimana meningkatkan income-nya kita. Gitu kan ya, bukan merasa tertekan, terus merasa kok nasibku begini. Kan seperti itu, makanya saya bilang tadi, orang bekerja itu kan menjual kemampuan kita gitu kan ya. Kalau Anda mau income lebih gede, berarti Anda harus meningkatkan kemampuan dong. Jangan pernah bermimpi mau mendapatkan income yang lebih gede, tapi tanpa mau meningkatkan kemampuan. Nah, Anda harus tahu posisi Anda punya kemampuan apa, berapa nilai jualnya Anda gitu kan ya. Saya kagum dengan ada orang-orang tertentu yang memang dia bisa menempatkan diri mereka. Ada seorang yang konting, dia bilang, saya mau kerja dengan perusahaan asing, minimal gaji saya 15 juta. Wow. Saya kaget, gak salah nilai nih. Saya cuma berpikir gitu, gak salah nilai. Dia bilang, saya akan berikan semuanya, saya siap ditempatkan di negara mana saja, saya siap. Saya punya track record begini-gini. Kenapa dia bisa yakin dan dia dapat kerjaan itu? Kenapa dia dapat? Karena dia tahu ya. Dia tahu kemampuannya dia. Kredibilitasnya dia tahu. Bayangin kalau orang punya pengalaman yang tinggi, tapi dihargai cuma 3 juta. Kan rugi dia. Dengan kredibilitas yang sangat tinggi, harapannya juga seharusnya tinggi dong. Jangan sampai kredibilitas yang rendah mengharapkan sesuatu yang tinggi. Nah ini harus seimbang juga. Kemudian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadian kita itu mengakibatkan tekanan. Contoh yang paling sederhana, orang yang memang sukanya di lapangan disuruh kerjakan administrasi belakang meja, pasti dia stres, pasti dia mengalami tekanan. Orang intim tuh orang yang suka ngomong, disuruh ngerjakan di belakang meja administrasi, dia stres. Nah orang administrasi yang memang hitungannya angka-angka dia paling suka, disuruh berinteraksi dengan orang, ya stres juga. Tapi bukan berarti maksud saya mengotak-ngotakan ya. Kita bisa meningkatkan kemampuan. Kadang-kadang kita terkotak itu karena pikiran kita sendiri. Misalkan dulu saya
Saya nggak bisa tuh bicara depan ratusan orang, nggak bisa, 5 orang aja saya sakit perut. Nah, padahal sesungguhnya saya bisa kalau saya mau. Tapi karena pikiran saya sudah mengotakkan saya, akhirnya sekian waktu saya nggak berani bicara depan orang. Apalagi pas ada salah satu teman yang berkata, oh suaramu jangan keras-keras, suaramu falas tahu gitu kan. Itu kan memunculkan trauma. Tertekan. Langsung saya diam. Pet. Demotivasi. Dan itu benar-benar terjadi pada saya gitu kan ya. Jadi itu mengakibatkan trauma. Sekian waktu saya nggak berani. Misalkan bernyanyi depan orang, makanya sampai sekarang saya nggak hobi menyanyi. Karena akibat itu juga gitu kan ya. Saya belum sembuh ya Pak. Nggak, kalau menyanyi mungkin nggak terlalu hobi. Cuman paling tidak saya sudah mulai keluar dari tekanan itu. Saya mulai berani berbicara, saya mulai berani membimbing orang, mengarahkan hidup dan berbagai macam. Karena saya menerima pembimbing yang benar. Kalau yang tadi demotivasi, pembimbing yang lain malah memotivasi. Dikasihkan kesempatan, dikasihkan kepercayaan. Walaupun kemampuan saya sangat terbatas, dikasih kesempatan, dilatih. Ya, sampai sekarang saya masih punya pembimbing. Jadi saya bisa ketemu pembimbing saya yang lalu di Bandung, nanti ketemu di Surabaya, ngikutin apa nilai-nilainya dia. Kita perlu loh, hidup ini berkomunitas. Jangan ngerasa kita sudah hebat, sudah bisa semua, nggak ada. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Nanti kapan-kapan kita dengar di New Life Pak Susilo nyanyi kalau gitu. Jangan merusak gambar diri saya lagi. Nah, enggak. Oke. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk, bacakan dari 3260. Selamat malam New Life, saya Darni di Nongsa. Malam ini saya merasa banyak sekali tekanan dalam kehidupan rumah tangga saya. Tekanannya dalam sisi ekonomi. Nah, bagaimana itu Pak? Dalam sisi ekonomi. Ya, tadi barusan kita ikut pelatihan ekonomi ya. Ya, Bu, yang paling penting dalam sisi ekonomi, ya saya barusan dapatkan tadi. Yang penting Ibu bisa mengelola anggaran dengan baik. Kalau pemasukan Ibu mau meningkatkan susah, tapi Ibu bisa mengatur pengeluaran, gitu kan ya. Dan komunikasi sama suami itu sangat penting. Dilihat siapa yang bisa pegang uang nih. Kalau misalkan saya sama istri, saya ini kalau pegang uang cukup loyal, boros makan gitu kan. Makanya saya serahkan uang itu sama istri yang memberikan saya jatah belanja berapa. Bukan berarti saya takut istri, nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena saya melihat kelebihannya dia. Sementara saya tetap pegang uang, cuma maksudnya saya melihat kelebihan dia ngatur anggaran. Nah, pengeluaran yang nggak perlu itu yang perlu dipangkas. Kita bisa mengendalikan pengeluaran. Kalau pemasukan kita agak sulit kita tingkatkan, pengeluarannya dulu Bu, diatasin. Tentunya perlu komunikasi, sayangnya tidak secara detail. Nah, mungkin kalau misalkan Ibu mau ketemu kita, ya kita coba kasihlah rincian apa yang kita dapat tadi.